Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Esaret episode kelima. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat ikut menonton serial ini. Orhun bertanya kepada polisi, siapa yang melapor, tapi polisi tidak dapat membagi informasi kepada siapapun. Orhun bilang, siapapun yang melapor telah membuat kesalahan besar. Jika Orhun terluka, Orhun akan melaporkannya sendiri ke kantor polisi, bukan orang lain. Akhirnya polisi minta maaf karena telah mengganggu Orhun. Orhun melihat ke arah Eda dan menyuruhnya mengikuti Orhun. Orhun menegur Eda, apa yang telah kamu lakukan? Eda bilang, ketika melihat Orhun seperti itu, Eda merasa khawatir. Orhun mengomel, siapa kamu? Mengapa begitu perhatian kepada Orhun? Kamu tidak boleh pergi sampai kamu memberi penjelasan kepada Orhun. Eda berkata, semenjak Hira datang, Orhun bukanlah Orhun yang lama. Eda tidak bisa mengobrol lagi dengan Orhun. Orhun berkelahi dengan Vedat disebabkan Hira. Dan sekarang Orhun marah kepada Eda dan menanyakan siapa Eda. Sebetulnya siapa Hira itu? Mengapa Hira begitu penting buat Orhun? Orhun memperingati Eda untuk yang pertama dan terakhir kali. Jangan ikut campur urusan Orhun. Afife membuka kemeja Orhun dan kaget melihat luka perban di bahu Orhun. Orhun mengatakan tidak ada yang perlu dijelaskan kepada Afife. Luka itu hanya sedikit kecelakaan. Ketika Orhun keluar rumah, dia mendengar suara Sefdet sedang memarahi Hira di luar pagar mansion. Orhun menyuruh Hira untuk mengangkat kepalanya. Hira berkata ia akan hidup di neraka. Orhun bilang Hira belum mempunyai pengalaman apapun. Ibu Eda, Perihan marah. Bagaimana bisa Eda membuat kesalahan? Eda harus selalu kuat. Nihan mati, seharusnya Eda memberi dukungan kepada Orhun. Eda bilang ia sudah berusaha, tapi Orhun tidak mau membiarkan Eda dekat dengannya. Orhun bahkan tidak mau menatap wajah Eda. Eda menangis pilu. Eda seakan-akan orang asing di mata Orhun. Perihan menghibur Eda. Ada sesuatu yang terjadi antara Hira dan Orhun. Mereka berdua akan mencari tahu tentang hal itu. Perihan tahu Afife tidak akan memakai Hira di rumahnya lagi. Afife pasti akan menghukumnya. Master berkata kepada Orhun, kalau kepahitan itu seperti cinta, dengan orang baru Orhun akan belajar semuanya lagi. Semakin Orhun melihat sisi gelap itu akan semakin melihat Orhun, dan Orhun akan melihat semuanya kosong. Sefdet membawa Hira naik mobil dan berhenti di jalan, lalu memberi uang dalam amplop kepada Hira. Dengan uang ini, Sefdet menyuruh Hira untuk pergi kemanapun yang diinginkan Hira, dan jangan kembali lagi ke mansion. Hira ditinggal pergi oleh Sefdet. Orhun kaget. Gulnur yang membawa minuman untuk Orhun. Orhun bertanya kepada Afife, di mana Hira? Afife bilang ia mengusirnya. Afife yang memutuskan siapa yang bekerja di mansion. Orhun menjelaskan situasinya berbeda. Afife hanya melihat Hira tidak pantas untuk Orhun dan mansion. Tiba-tiba Sefdet datang. Orhun langsung bertanya, kemana Hira dibawa? Orhun menghubungi stafnya untuk mencari Hira sampai ditemukan. Hira hampir tertabrak mobil. Ketika akan menyeberang jalan, Engin mengomel. Bila ia menabrak Hira, Engin akan disalahkan. Maryam menyuruh Engin perlahan karena terlalu cepat mengendarai mobilnya. Engin berkata ia telah menjualnya, urusan telah selesai. Maryam mengatakan Neves menyukai tempat itu. Engin menyuruh Maryam keluar dari mobil karena Engin mendapat telepon dan Engin akan segera datang kepada orang itu. Maryam protes kalau Neves sedang menunggunya. Neves akan khawatir bila tidak melihat Maryam. Engin menarik tangan Maryam untuk keluar dari mobil dan menyuruhnya pulang ke rumah. Dalam perjalanan pulang, Maryam melihat Hira yang sedang duduk kesakitan. Hira diberi minum dan ditanya, apakah Hira ingin menelepon seseorang? Apakah Hira mau pergi ke suatu tempat? Hira hanya menggelengkan kepalanya dan Maryam memeluk Hira. Afife memberitahu Eda,
kalau Hira sudah tidak ada lagi di mansion. Afife mengingatkan Eda, mulai sekarang Eda tidak boleh bertindak sendiri. Eda harus memberitahu dahulu kepada Afife. Eda minta maaf kepada Afife. Eda merasa salah. Eda berjanji itu tidak akan pernah terjadi lagi. Ohun mengendarai mobilnya untuk mencari Hira. Ohun berkata Hira tidak boleh melarikan diri tanpa hukuman. Begitu sampai di rumah, Miriam disambut Neves, anaknya. Asisten rumah tangga berkata kalau Neves takut bila Miriam terlambat pulang. Neves menunggu Miriam di depan pintu berjam-jam. Miriam bertanya mengapa Neves takut. Miriam tidak akan pernah meninggalkan Neves. Miriam menyuruh Hira masuk dan mengenalkan Neves kepada Hira. Miriam berkata ini adalah kejutan. Biasanya bila orang asing datang, Neves tidak akan keluar dari kamarnya. Neves menyukai Hira. Miriam percaya perasaan Neves. Neves bisa merasakan orang yang berhati murni. Miriam bertanya, Hira kelihatan sedih dan tidak bahagia. Hira masih muda dan cantik, tetapi hidup begitu keras buat Hira saat ini. Miriam mengeluh, kadang-kadang laki-laki tidak mau mengakui sesuatu, bahkan untuk dirinya sendiri. Miriam bilang Hira kelihatannya bukan berasal dari Istanbul. Hira mengatakan ia berasal dari Afrika. Orang tuanya adalah wisatawan dan pemandu wisata dan membawa Hira ke Afrika. Tapi orang tuanya mendapat kecelakaan di Afrika, sehingga Hira seorang diri. Hira menangis dan berkata kalau pemilik menjaganya. Miriam kaget, apa arti pemilik bagi Hira? Hira bilang ia adalah seorang budak. Miriam kaget mendengar perkataan Hira. Apakah perbudakan masih ada sampai hari ini? Hira menjelaskan kalau di Afrika masih ada perang. Majikan Hira menjualnya sebagai asisten rumah tangga. Suami istri dari Perancis mengambil Hira untuk yang pertama kali. Hira bersama mereka lama sekali. Mereka mengambil Hira supaya tidak terjadi apa-apa terhadap Hira. Mereka menyelamatkan Hira dan tidak memperlakukan Hira sebagai budak. Orang-orang tidak ada yang bicara kepada Hira, tetapi bila ada kesalahan sedikit saja, walaupun majikan tidak menghukumnya, budak-budak yang lain akan menghukumnya. Bila majikannya kembali ke negara asalnya, Hira dijual lagi kepada orang lain. Hira tidak tahu bagaimana hidup di kehidupan lain, kecuali menjadi budak. Hira berkata, terjadi sesuatu yang menakutkan. Hidup menjadi mimpi yang sangat menakutkan. Miriam mengeluarkan air mata mendengar curhatan Hira dan mengatakan kalau Hira tidak berdaya. Hira bilang, hutang harus dibayar supaya budak menjadi bebas. Miriam curhat kalau tempat ia hidup bukan rumah, tapi penjara. Miriam tidak mempunyai pilihan. Hira pamit untuk pergi. Untuk pertama kali sejak ia datang ke Turki, Hira merasa baik. Orhun menarik keras Cevdet setibanya Orhun di mansion. Betapa beraninya mengeluarkan Hira di tempat yang bukan miliknya. Tiba-tiba muncul Afife yang mengatakan, ia yang menyuruh Cevdet untuk mengeluarkan Hira. Jika Orhun ingin bertanya, bertanyalah kepada Afife, bukan Cevdet. Orhun mengancam Cevdet, lain kali siapapun yang menyuruh, jangan ikut campur urusan Orhun, atau aku akan menyakiti kamu. Miriam bertanya kepada Neves, apakah Neves menyukai Hira? Mungkin Neves dan Miriam akan bertemu Hira lagi suatu hari nanti. Engin marah kepada Miriam. Setibanya pulang di rumah mendapat laporan dari asisten rumah tangganya. Siapa yang dibawa oleh Miriam ke rumah ini? Apakah ini tempat penampungan? Miriam menjelaskan ia bertemu dengan Hira di jalan dan membawanya ke rumah. Hira dalam kondisi sulit. Engin bertanya, apakah Miriam tahu siapa Hira? Neves ketakutan di dalam kamar mendengar teriakan ayahnya, Engin, dan tangisan ibunya, Miriam. Miriam menjawab, ia tidak tahu siapa Hira. Engin marah karena tidak seorang pun diizinkan masuk ke rumah ini. Miriam tidak boleh menerima orang lain tanpa izin Engin. Neves masuk ke kolong tempat tidur karena ketakutan mendengar ayahnya memarahi ibunya. Orhun kaget melihat Hira ada di hadapannya.
Hira berkata ia kembali kepada Orhun karena berhutang nyawa kepada Orhun. Hira tidak akan pergi kemanapun sampai ia bisa membayar semua hutangnya. Nah guys, lalu apa yang akan terjadi selanjutnya? Saksikan terus ya serial yang satu ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya.